Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang diridhai Allah. Doa-doa kita diijabah Allah. Amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram dan masih membahas bab sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan yang lalu sudah dijelaskan berbagai macam hadis berkaitan dengan bagaimana sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadaihi. Di satu riwayat aku pernah melihat, ya, ra'aitu dari Abu Hurairah, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, beliau meletakkan dua lututnya sebelum kedua tangannya. Nah, ini satu riwayat. Jadi kalau Nabi sujud itu yang turun dulu ke lantai adalah dua lututnya, baru kedua tangannya. Satu riwayat, ya. Kalau riwayat yang lain, yang turun itu adalah kedua tangannya terlebih dahulu, ya. Ini sudah sering dijelaskan, ya. Nah, ini menjadi satu pemahaman bagi kita, dipersilahkan mau pakai yang mana, ya. Kalau mungkin masih muda, ya, ataupun masih sehat, ya, biasanya yang lebih duluan itu kan kedua lututnya turun kan, baru kedua tangannya, ya. Tapi kalau sudah agak mulai sakit lututnya, ya, itu biasa yang turun dulu bukan lutut tapi kedua tangannya, ya, biasa itu, ya. Silakan saja, ya. Apalagi kalau sudah usia-usia 60-an, ya, berat badan sudah mulai nambah. Nah, itu kalau lutut duluan agak sakit itu. Nah, saya juga pernah merasakannya. Jadi seperti itu. Ya, silakan sajalah, ya. Nah, kita lanjut Bapak, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafat, ya, iltafat ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Faqala idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah was-shalawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma liyatakhayyar minad du'a a'jabuhu ilaihi fayad'u. Muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari. Hadis bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling pada kami kemudian bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat, hendaknya ia membaca tahiyat itu, at-tahiyatu lillah was-shalawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini bacaan tahiyat. Kalau yang biasa kita bacakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Seterusnya. Nah, ini satu versi yang lain juga versinya ada. Ya, dipersilahkan saja ya Bapak Ibu ya. Saya sering mengatakan kalau sudah mengkaji hadis itu nanti kita menjadi kaya keilmuan kita, khazanah keilmuan kita itu bertambah. Selama ini apa yang kita pakai, apa yang kita praktekkan itu sudah benar, tapi bagaimana selain apa yang kita praktekkan tentu ada bedanya. Ada hal yang perlu dipahami sehingga ternyata bukan satu bacaan saja. Nah, itu yang penting ingin saya sampaikan ketika kita membaca hadis Bulughul Maram itu ya. Ya, buku-buku hadis yang lain tentunya ya. Sehingga banyak riwayat. Makanya nanti kalau sudah membaca hadis, lihat penafsiran para ulama terhadap hadis itu. Sehingga lihat nanti pendapat mazhab Syafi'i gimana, mazhab Maliki gimana, mazhab Hanafi gimana, mazhab Hambali gimana. Jadi kita itu paham bagaimana penafsiran para ulama atau mengapa ulama itu memakai bacaan yang ini bukan yang itu ya. Segala macam itu biasa ya. Nah, jadi nggak masalah itu. Kemudian kita lanjut. Wa an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijlan yad'u fi salatihi lam yahmidillah wa lam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ajila hadha thumma da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wassana'i alaih thumma yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Rawahu Ahmad. Hadis bersumber dari Fudalah bin Ubaid, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa dalam sholatnya dengan tidak memuji Allah dan tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabdalah beliau,
orang ini termasuk orang yang tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya seraya bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat, maka hendaknya ia mulai dengan memuji Tuhannya dan menyanjungnya. Kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa dengan doa yang dikehendakinya. Nah, ini ketika kita sholat ataupun ketika kita berdoa, Nabi itu pernah menegur seseorang karena doanya itu tergesa-gesa. Ya, ajalah ya. Apa yang dimaksud dengan dalam doa itu tergesa-gesa? Yaitu orang-orang yang ketika berdoa tidak memuji Allah terlebih dahulu, tidak berselawat kepada Nabi terdahulu. Itu yang namanya orang yang tergesa-gesa. Sehingga tergesa-gesa itu bukan berarti orang yang doanya cepat-cepat, bukan saja seperti itu, tapi termasuk orang-orang yang mengawali doanya tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi. Nah, inilah nanti kalau dalam adab kita berdoa, ya, adab kita berdoa satu diantaranya adalah memuji Allah terlebih dahulu, yang kedua berselawat kepada Nabi terdahulu. Jadi sebelum kita doa baca pujian dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Biasa kan kita baca seperti itu, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Baru setelah itu doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya, dan segala macam. Nah, itu termasuk kategori orang-orang yang supaya tidak disebut dengan orang yang sombong. Bukan, orang-orang yang tergesa-gesa di dalam doa. Kita puji Allah terlebih dahulu. Setelah kita puji Allah, kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepada beliau. Nah, jadi ini etika adab kita berdoa, Bapak Ibu, ya. Kemudian kita lanjut, wa an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalliya alaika, fa kaifa nusalli alaika? Fasakata summa qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama 'allamtukum. Rawahu Muslim. Hadis bersumber dari Abi Mas'ud Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau, berkata, Bashir bin Sa'ad, ya, Bashir bin Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kami untuk berselawat kepadamu. Bagaimanakah cara kami berselawat kepadamu? Nah, ini tentu masih katanya selawat di waktu sholat. Bagaimana selawat ketika berselawat di waktu sholat? Beliau diam kemudian bersabda, bacalah, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim baru fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini salawat dibaca waktu sholat. Nah, ini salawatnya, ya, salawat yang dibaca waktu sholawat di tahiyat akhir, ya. Kalau biasa kan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita, ya silahkan. Tapi kalau ada baca ini nggak apa-apa. Kalau ini riwayat Imam Muslim, ya. Kalau memang udah biasa ini biasa, udah nggak usah ditukar-tukar lagi, Pak. Ya, ini kalau ditukar ya nggak apa-apa juga. Berarti coba tes keilmuan, ya kan.
Ngapal dulu berarti. Jadi begitu dia ya. Ya silakan saja mau pakai yang mana. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'." Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian tasyahud falyasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Pertama, aku berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam. Yang kedua, dari azab kubur. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, dari dari kejahatan, keburukan, fitnah Masih Dajjal. Ya, jadi 4 hal itu kita berlindung kepada Allah. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan, idza faragha ahadukum minat tasyahhud akhir. Ketika baca doa itu tadi, ketika selesai kita tasyahud akhir, ya, berarti selesai tasyahud akhir ketika fil alamina innaka hamidum majid, maka baca itu sebelum salam. Ya, hafal ya Bapak Ibu doanya ya. Ya, ini doanya 4 perlindungan kita, moga bermohon kepada Allah. Jauhkan kita, dijauhkan dari azab siksa neraka jahanam lagi. Ya. Kemudian dari siksa kubur. Kenapa minta jauhkan dari siksa kubur, terhindar dari siksa kubur? Karena dalam riwayat hadis-hadis yang sahih, siksa kubur itu benar adanya, artinya memang ada. Ya tentu siksa kubur itu sakit enggak ya, namanya disiksa ya pasti sakit lah. Apalagi siksaannya malaikat yang nyiksa, itu pastilah. Ya. Kan ada riwayat Nabi lewat ke pemakaman umum lah, TPU. Didengar Nabi ada teriakan menjerit orang-orang yang di dalam kubur. Jadi Nabi ngomong sama sahabat, sahabat apakah mendengar? Enggak. Ya wajar, karena itu beda ya. Nabi mendengar, sahabat tidak. Ya, jadi kata Nabi, jeritan orang di kubur ini, ada orang disiksa di kubur. Kenapa siksanya? Karena ketika dia buang air kecil nggak istinja, Pak, nggak cebok. Itu disiksa dalam kubur. Padahal kan kesalahan yang kecil mungkin ya. Tapi itu disiksa oleh Allah. Maka dengan demikian siksa kubur itu ada. Makanya kan ada doa juga Nabi mengajarkan, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan atau raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburannya termasuk satu taman dari taman surga, dan janganlah engkau jadikan kuburannya satu lubang ataupun satu tempat seperti di api neraka, na'udzubillah. Jadi seperti itu doa kita. Doakan orang yang sudah meninggal itu seperti itu. Bapak Ibu ziarah ke makam, apa yang dibaca doanya itu diantaranya. Jadi orang ziarah kubur itu mendoakan yang meninggal, bukan minta sama yang meninggal. Kalau minta sama yang meninggal namanya syirik. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya kalau mau ziarah kubur dibolehkan, hadisnya ada, hadisnya sunnah ziarah kubur itu. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis?
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang boleh untuk melakukan ziarah kubur. Jadi dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur, tapi setelah umat Islam jumlahnya semakin banyak dan keimanannya semakin bagus, maka Nabi membolehkan, menganjurkan untuk ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu hukumnya sunnah, selama tujuannya itu betul, jangan tujuannya yang aneh-aneh. Kalau tujuannya yang aneh-aneh seperti minta sampai meninggal, itu nggak boleh, syirik. Minta tetap hanya kepada Allah. Kita doakan orang yang sudah di dalam kubur ini. Satu permintaan kita, doanya itu tadi, ya Allah, jadikanlah kuburannya ini menjadi satu taman seperti di antara taman-taman surga. Kita nggak tahu bagaimana surga kan Pak, tapi kita disuruh mendoakan itu. Ya, surga tempat nikmat pastilah ya. Jadi dengan demikian siksa dan nikmat kubur itu ada, ya. Karena ada orang Islam, sebagian orang Islam nggak mau ataupun tidak mengakui adanya siksa atau nikmat kubur itu. Bahkan ada mereka menganggap bahwa manusia itu kalau sudah setelah mati ya sudah selesai, nggak ada lagi, nggak ada siksa kubur, nggak ada nikmat kubur, ya nggak ada surga, nggak ada neraka, ya udah selesai begitu aja. Padahal di dalam Islam manusia itu banyak fase yang akan dilalui. Justru kalau sudah meninggal itu awal untuk melanjutkan proses ataupun fase demi fase selanjutnya. Meninggal, kalau sudah wafat kita, itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur dan segala macam. Nanti selanjutnya baru proses-proses selanjutnya. Pada akhirnya nanti prosesnya itu adalah surga atau neraka. Ya, jadi seperti itu proses yang selalu semua kita akan melalui itu semuanya. Ya, jadi ini mau minta kita dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan. Ya, sekarang Bapak Ibu, ya kita lihatlah yang namanya fitnah itu kan sudah banyak, sudah merajalela ya, sudah luar biasa fitnah sekarang. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, kan seperti itu. Ya, maka kita bermohon kepada Allah dihindarkan dari fitnah kehidupan itu, Pak. Ya, apalagi sekarang zaman ya, ngerti sendirilah. Zaman hobinya membungkus. Ya, produk apapun kalau dibungkus dengan kebaikan ataupun dengan yang baik-baik, maka itu jadi baik produknya. Padahal kan ya tidak seperti itu. Maka zaman kalau sudah zaman fitnah, maka banyaklah ibadah kita kepada Allah. Maka hati-hati, fitnah itu bukan berarti sesuatu itu yang mengenai diri kita saja ya. Tapi ketika Islam dihujat, ya, kemarin baru kejadian kan, santri dan kiai ya, pondok pesantren ya, ya itu memang cari masalah itu. Narasinya narasi kebencian ya, narasi kebencian, menghujat, dan memang itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Ya, framingnya jahat betul itu, satu televisi itu bahaya itu seperti itu. Ya. Jangan disenggol-senggol lah para kiai itu, santri itu. Karena kita ini Bapak Ibu, mulut kita itu terlalu lata. Kita nggak pernah ngerti, kita coba mengomentari dari luar, ya repot kita. Ya, disamakan antara kehidupan santri, budaya santri dengan selain santri, ya repot, nggak ketemu. Ya, makanya ya namanya pesantren ya. Kalau di pesantren itu budayanya adalah al-adabu fauqal ilmi.
adab itu di atas ilmu. Ya janganlah pula, ya begitulah narasi-narasi kebencian itu kan banyak kan. Jangan sampai Bapak Ibu terprovokasi. Ya, hati-hati itu. Saya hanya ingin menjelaskan, menyampaikan bahwa ya sekarang sudah zaman fitnah lah. Maka harus hati-hatilah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Nah, kematian juga ada fitnahnya. Apa? Ketika sakaratul maut. Ya, maka ada doa yang diajarkan Nabi, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hindarkanlah kami, jauhkan kami, lindungilah kami, aku ya Allah dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu endingnya ketika ruh akan dicabut dari tubuh jasad kita. Itulah nanti peristiwa sakaratul maut itu. Makanya Al-Quran mewanti-wanti kita ketika waktu mau meninggal pun jangan sampai kita itu tidak Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, takwa yang benar. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ada orang hidup Islam, meninggal tidak Islam, ya, dan segala macam lah. Tapi kita berharap wa ana minal muslimin, ketika kita menjadi orang Islam dan akhir hidup kita juga bisa menjadi orang Islam. Ya, firman Allah itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu surah Ali Imran ya ayat 102 itu kan teguran ya. Teguran kepada sahabat-sahabat Nabi kaum Ansor yang ada dua suku besar waktu itu, Aus dan Khazraj. Ya. Aus dan Khazraj ini dua suku besar yang ada di kalangan Ansor. Waktu mereka belum Islam ini sering berantem dua suku ini. Ketika mereka Islam, ya mereka sedang, kalau di hadis itu, riwayat itu, mereka terprovokasi oleh provokasi dari orang Yahudi. Yahudi ini provokator terhadap dua suku ini. Bagaimana diceritakan lu, kalian dulu sering berantem ini, begini begono begini, akhirnya ribut mereka, ya, karena terprovokasi oleh Yahudi tadi, sehingga Nabi menegur Khazraj dan Aus ini dengan Al-Quran itu surah Ali Imran ayat 102. Beriman dengan yang baik. Ya, kemudian dengan adanya ayat ini, sahabat itu ibadah fokus benar, dan sampai-sampai mereka itu tumitnya itu luka dan segala macam. Karena berdasarkan perintah Allah tadi, coba lihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Sedikit pun nggak boleh melenceng. Dengan ayat itu mereka khawatir, maka ibadahnya fokus dan segala macam. Maka turun firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, surah At-Taghabun kalau nggak salah. Apa artinya? Bertakwalah kalian semampu kalian. Ya, ini kan ayat lebih ringan daripada yang di atas tadi, dari surah Ali Imran. Kalau di surah Ali Imran itu jelas takwa itu harus benar, nggak boleh melenceng sedikit pun. Tapi di perintah Allah lain, firman Allah lain, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang semampu kalian. Kan ringan Pak, daripada yang tadi bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wah, kita nggak bisa itu, berat itu Pak. Karena apa? Kita itu kan diciptakan Allah dua potensi ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasah, itu bahwa kita punya potensi berbuat baik dan potensi berbuat tidak baik. Potensi berbuat baik ini ngaji. Tapi potensi itu untuk berbuat tidak baik kan banyak juga. Maka Imam Nawawi itu mengatakan lebih sulit meninggalkan maksiat ketimbang melakukan amal ibadah. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu,
Bapak Ibu, kira-kira mana lebih sulit, meninggalkan maksiat atau ibadah untuk dengan rajin kita beribadah? Pak Ji, mana yang sulit, Pak? Meninggalkan maksiat dibandingkan dengan kita rajin ibadah, mana yang lebih sulit? Meninggalkan maksiat. Ada orang tahajud rajin, baca Quran rajin, habis baca Quran ngomongin orang. Ngaji rajin, habis ngaji fitnah orang, gunjing orang. Itu sulit. Kalau ibadah rajin, tapi kalau untuk meninggalkan maksiat itu sulit. Itu betul kata Imam Nawawi. Baca Quran, habis baca Quran ngomongin orang yang aneh-aneh gitu. Itu sulit. Meninggalkan maksiat lebih sulit dibandingkan kita beribadah. Jadi seperti itu. Artinya apa? Ya bukan berarti kita ya udah kalau gitu nggak usah ibadah. Bukan. Ini jangan salah paham. Meninggalkan maksiat itu perlu perjuangan, Pak. Ada orang yang rajin sholat, tahajudnya nggak tinggal, puasa Senin Kemis nggak tinggal, tapi nyuri juga, korupsi rajin juga. Kan dia satu sisi rajin ibadah, satu sisi sulit meninggalkan maksiat. Maka betul kata Imam Nawawi itu, rahimahullah alaih. Maka lebih sulit meninggalkan maksiat ketimbang rajin ibadah. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan kita mudah lah Pak ya. Kita ini kadang tidak berbuat maksiat satu karena nggak ada kawan kita. Ya, maka betul kata Nabi, kalau you mau jadi baik dalam beragama itu cari teman, tergantung teman Anda katanya. Teman itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas kebaikan kita, pribadi kita. Maka kalau kita malas sholat berjamaah, cari teman yang rajin sholat berjamaah. Jangan kita udah malas sholat berjamaah, cari teman yang ya udah lebih parah kita hidup. Jadi seperti itu. Kita udah malas ngaji, cari teman yang rajin ngaji. Gak apa-apa, pertama ngaji karena ikut kawan. Tapi lama-lama kan gak ikut kawan lagi. Kenapa? Karena nggak ngaji lagi. Oh bukan maksudnya. Karena kenapa? Dia ya udah mau berdiri sendiri dalam amal ibadah itu. Maka cari teman yang baik. Insya Allah kita bisa menjadi orang baik. Ya. Maka dengan demikian di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ingat waktu muda sebelum waktu tua. Inilah yang hadis Nabi itu, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Mumpung kita masih sehat, banyak-banyaklah amal ibadah. Karena nanti kalau sudah waktu sakit, belum tentu kita bisa amal ibadah itu. Mumpung kita masih muda, banyaklah beramal ibadah, karena waktu kita tua belum tentu kita bisa mengerjakan itu. Jangan ada pemikiran, alah Ustadz saya masih muda kok. Ya sudahlah, nanti aja berbuat baiknya nanti kalau sudah tua. Masih sehat, masih segar, nanti aja kalau udah sakit. Jangan. Sehat, dengan kita sehat beramal ibadah itu enak aja Pak. Enak kita amal ibadah. Tapi kadang begitu kita, kalau masih sehat lupa ya amal ibadah, kalau udah sakit baru teringat Allah. Ya, akhirnya apa? Ya, tapi ya itu sudah bagus. Artinya apa? Karena kita masih diingatkan Allah. Yang kita berharap jangan sampai kejadian sudah sakit pun kita nggak ingat kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu Abu Lais As-Samarqandi itu menjelaskan bahwa ingat, kalau masih muda, pergunakan waktu muda itu dalam rangka untuk beribadah. Ibadah dalam segala dimensi maksudnya ya. Bukan hanya ibadah-ibadah ritual, sholat segala macam, tapi segala lini kehidupan kita. Karena kata ulama itu,
mumpung masih muda, kerjakan yang baik. Nanti kalau tua belum tentu kalian bisa mengerjakan itu. Ya, begitu juga ketika sehat, kerjakan perbuatan baik. Kalau sakit, nanti kalian belum tentu bisa melakukan itu. Jadi pesan Nabi di dalam hadis itu luar biasa. Banyak orang yang karena sakit amal ibadah itu tertunda, betul nggak Pak? Banyak. Waktu kaya, waktu punya duit, berada sehat, nggak mau haji, nggak mau umroh. Ketika sakit dia ingin umroh, akhirnya belum terhenti ataupun ternafikan karena dia sedang sakit dan segala macam. Jadi seperti itu hidup. Maka ya mumpung masih diberikan Allah nikmat kehidupan, ya mari kita berbuat kebaikan, itu yang penting. Pelan-pelan hidup. Ya. Alhamdulillah kita bisa istiqomah ngaji kan. Ini menjadi satu kebaikan. Alhamdulillah hari ini banyak jemaahnya. Ya, Masya Allah. Ya ada 400 orang ya. Di luar maksudnya. Jadi seperti itu, gak apa-apa. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi bertakwa itu semampunya lah. Semampu. Jangan dipaksakan totalitas seperti surah Ali Imran tadi, sulit itu. Maka ada pilihan lain. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan adau bi fi salati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doa juga diajarkan. Doa di waktu salat, doanya bagus nih. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, ya Allah, sesungguhnya aku sudah berbuat zalim, menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, yang banyak, yang sering. Wala yaghfirud dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni ini kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, maghfiratan, dosa-dosa ya, dengan keampunan dari sisimu. Warhamni, sayangi aku ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu doa. Kemudian kita lanjut. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Ahmad, rawahu Abu Daud bisanadin sahih. Hadis bersumber dari Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengucapkan salam di waktu salam sebelah kanan, beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, dan ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini versi yang lain, versi yang ada. Yang biasa kita baca kan nggak sampai wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silahkan. Bapak Ibu perlu dipahami, ketika salam itu jangan sampai badan kita itu berpaling dari kiblat, itu nggak sah. Yang dianjurkan salam itu kepala ngadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahu ini, dada ini masih arah ke kiblat. Jangan begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini udah berpaling, itu nggak sah salat. Bisa Pak ya? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kadang saking semangatnya kan enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan, karena posisi badan kita harus masih menghadap kiblat. Kepala aja yang di kiri kanankan, jangan bahunya, jangan dadanya. Ya, jadi seperti itu. Iya. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ini zikir dibaca setelah sholat. Ya. Nah, jadi ternyata ada tambahannya juga. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu. Kan biasanya awalnya kan ucapkan astagfirullah kan. Astaghfirullahaladzim, nanti ada riwayatnya. Astaghfirullah, baru setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu inna kulli syai'in qadir. Baca ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jad minkal jad. Oke, kita lanjutkan lagi. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awazu bihina duburas shalah Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ini doa yang diajarkan Nabi setelah kita sholat. Dibaca ini, Pak. Aku berlindung kepada Allah ya dari sifat kikir, medit, bakhil, pelit, apa lagi? Ya, supaya kita dilindungi Allah, jangan itu. Ya. Kemudian berlindung kepadamu dari aku berlindung kepadamu dari ketakutan. Rasa takut, takut lapar, takut miskin dan segala macam. Berlindung dari takut. Kemudian dan aku berlindung kepadamu dari kepikunan, pikun. Ya, pikun. Ya, pikun itu lupa ya, orang-orang yang sering lupa. Nauzubillah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi. Kita habiskan, Pak ya. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfarallah salasan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayya. Tabarak ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini hadis dari Sauban, semoga Allah meridai beliau. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu selesai sholat, beliau itu beristighfar kepada Allah 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, kemudian beliau membaca Allahumma antas salam. Biasa ya, Bu, Bapak sekalian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Nah, ini hadis yang kita amalin. Jadi hadis bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, siapa yang bertasbih selesai sholat 33 kali subhanallah 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 alhamdulillah 33 kali, tahmid, takbir, Allahu Akbar 33 kali, kan 99. Genapkan 100-nya, yang ke 100-nya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Apa ganjarannya, apa kebaikannya? Ghufirat lahu khotoyahu. Allah ampuni semua yang dosa kita telah lalu, ya, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di tengah lautan. Buih di tengah lautan kan banyak, dosa kita juga banyak, maka Allah ampuni itu. Kalau kita baca zikir setelah sholat, istighfar 3 kali, baca tasbih 3 kali 33, tahmid 33, kemudian takbir 33 ditutup dengan itu,
maka semoga dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin. Kita lanjut. Wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'az la tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Ahmad. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, ya qala lahu ya usika ya Mu'az, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'az, kata Nabi, baca, janganlah kamu tinggalkan setelah sholat, hendaklah kamu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu zikir. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah ini yang biasa kita kalau habis sholat baca ayat kursi. Ternyata ada hadisnya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Rawahu Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis bersumber dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Dia mati dulu baru masuk surga. Ya, ini hadis riwayat dari Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban menganggap hadis ini sahih. Jadi Bapak Ibu biasa kalau ada yang membaca ayat kursi selesai sholat, ya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanun Allah apa Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis sama sampai seterusnya itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga, dan hadis ini sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Baca ayat kursi selesai sholat, silakan saja. Wa an Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli. Kata Nabi dalam hadis, salatlah kalian sebagaimana kalian dulu melihat aku salat. Ya. Terus wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala junubin fa ala janbin. Ya. Rawahul Bukhari. Hadis bersumber dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, salatlah kalian dengan keadaan berdiri. Jika tidak mampu maka dengan keadaan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan keadaan berbaring, dan jika tidak mampu maka dengan bahasa isyarat. Jadi sholat dulu berdiri, kalau nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk baring, kalau nggak mampu berbaring isyarat, kalau nggak isyarat tuh nggak bisa ya sudahlah, umumkan aja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini artinya prosedural, jangan Bapak masih bisa duduk langsung berbaring, jangan Bapak masih bisa berdiri langsung duduk, nggak boleh. Selesaikan dulu proses yang awal. Harus diikuti, berdiri, duduk, berbaring, isyarat. Satu lagi terakhir, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala wisadatin farama biha wa qala shalli alal ar in istata'ta wa illa fa'aumi imaan waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Rawahul Baihaqi. Hadis bersumber dari Jabir, semoga Allah meridai beliau, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang sakit yang sholat di atas bantal. Jadi melihat seseorang sholatnya itu enggak di atas lantainya, tapi di atas bantal. Ya. Maka Nabi melempar bantal itu, diambil bantalnya dibuang. Maka Nabi bersabda, sholatlah di atas lantai
bila engkau mampu. Jika tidak, maka pakailah isyarat dan jadikan isyarat sujudmu lebih rendah daripada isyarat rukukmu. Jadi kalau ada, ya kalau di tempat tidur sakit, ya berarti ya di tempat tidur itu. Maksudnya jangan di atas tempat tidur ditaruh bantal lagi. Paham maksudnya kan Pak? Nah, jangan, ya sudah di lantai aja. Ini sholat bagi orang yang nggak bisa kemana-mana, sedang sakit, opname ya. Ya kalau memungkinkan sholat seperti biasa. Maka Nabi mengatakan, jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Allahu Akbar. Ya, kalau rukuk ini gini aja, tapi kalau rukuk sujud lebih rendah. Ya, hadis berkaitan sifat sholat ini sudah setengah tahun Pak, satu bab aja ya. Jadi ngaji hadis Bulughul Maram ini kapan tamatnya Ustaz? Jangan tanya kapan tamatnya ya. Ngaji itu Bang, jangan mau cepat tamat lah. Ini Bulughul Maram ini udah berapa tahun Pak Haji? 2016 ya? Berapa tahun? Pak Haji berapa tahun kita? Oh, nggak ingat. Ustaz nggak tamat-tamat. Ya, yang namanya ngaji mau ditamatkan kita tamatkan. Cuman kan yang sebulan sekali ya dikit-dikit lah. Ya, ya buktinya satu bab aja ini 5 bulan lebih. Ya nggak apa-apa ya Pak ya. Insyaallah. Bab berkaitan tentang sifat sholat Nabi. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya silahkan. Ya silahkan Pak. Waalaikumsalam. Kalau pas begitu, awalnya dia sholatnya normal, tiba-tiba kliang, duduk jangan dibatalin Pak. Nah, ya kalau masih bisa duduk jangan dibatalin. Mungkin pas berdiri kan kliang dia, bangkit dari sujud kan, tiba-tiba naik, maka jangan dibatalin. Yang harus dikerjakan duduk. Jadi sholatnya dalam keadaan mudah-mudahan pasti kalau seperti itu insya Allah nggak kliang lagi dia. Nah, jangan dibatalin, itu nanti nggak boleh karena membatalkan sholat dengan tanpa sengaja juga itu. Prosedurnya pilihannya bukan batal tapi duduk. Begitu Pak ya. Gimana Pak? Oh iya. Duduk, kerjakan proses selanjutnya lah. Gitu Pak ya. Ada yang mau tanya lagi silakan. Pak Haji ya, silakan Pak. Bagi orang yang ya sekarang dia tidak berkaitan penyakitnya apa. Tertentu penyakitnya yang penting. Kalau memang orang yang stroke nggak bisa berdiri, ya sudah duduk aja. Ada orang stroke mungkin masih bisa berdiri Pak ya. Ada. Mungkin stroke-nya stroke nauzubillah ya. Ya stroke, kata orang stroke ringan dan segala macam. Tapi kalau memang nggak memungkinkan berdiri, duduk saja. Itu yang penting. Khawatir nanti kalau udah stroke kan kacau berdiri. Nggak bisa segala macam. Oh ya itu repot. Maka duduk. Nah, begitu Pak ya. Jadi hadis Nabi itu bukan menentukan penyakit jenisnya penyakit apa. Itulah hadis bagus umumnya. Yang terpenting kalau sakit nggak bisa berdiri, duduk seperti stroke segala macam. Ya, keliengan tadi kan itu termasuk. Begitu Pak ya. Gimana? Silakan Pak Haji.
Oh iya. Yang kedua, ini kan ada hadisnya semua, hadisnya sesuai. Banyak teman-teman kita tuh assalamualaikum terus berdiri. Apakah memang tidak diajarkan hadis mereka? Banyak kan kalau kita lihat, apalagi sholat subuh, kayaknya tergesa-gesa. Salam, dan sayang kan itu. Kalau menurut saya sayang. Iya. Ya artinya yang terpenting kan begini, setelah sholat amal apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah dijelaskan zikir segala macam, baca ayat kursi segala macam. Nah ketika imam posisinya dia nggak baca ayat kursi, ya kan kalau kita setelah sholat itu kan nggak mesti ngikut zikir imam. Ya, maka baca aja ayat kursi, baca aja ayat kursi, nah, nanti doakan masih bisa bersama imam. Itu untuk strateginya atau triknya seperti itu Pak Haji. Besar sekali. Hah? Besar sekali, Pak. Oh iya, masuk surga. Jadi selama ini mungkin kita menganggap itu nggak diajarkan, padahal itu ada hadisnya kan, baca ayat kursi setelah sholat. Ya. Apalagi bagi orang-orang yang setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabur gitu ya. Ya mungkin dia beranggapan dia mau zikir sendiri, zikirnya nggak di situ. Ya bisa saja. Ya kita husnuzon saja. Nah, artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut mereka zikirnya nggak mau berjamaah, ya udah zikir sendiri. Kalau yang mau pakai jamaah ya silahkan. Nah, jadi ya makanya kalau kita imamnya nggak baca itu ya nggak mesti kita ngikuti imam kan. Ya contoh begini, tadi atau biasa di tempat manapun kadang kan ya tapi mungkin karena ada pengajian ya, habis sholat kan nggak baca zikir subhanallah 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 kan gitu, doa ya nggak masalah. Saya pikir gitu Pak ya, lihat kondisinya. Cukup? Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ya, taubat nasuha, ajaran dari Rasulullah itu berat kita ikuti Pak. Ya artinya taubat yang mesti betul-betul taubat. Ya, tapi yang terpenting bagi kita bahwa selama orang itu mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat kita. Bagaimana cara bertaubat kepada Allah? Satu, dengan cara memperbanyak sholat sunat taubat. Ya sholat awabin itu kan, baca sholat sunat taubat, dan ada namanya nanti di apa itu menurut pendapat ulama disunahkan kita mandi sholat sunat taubat. Ya. Itu taubat nasuha itu seperti itu. Taubat nasuha itu taubat yang nggak akan kita pernah kembali lagi berbuat maksiat. Itu agak repot. Jadi seperti ya kita taubat nasuha itu karena nggak ada proyek, taubat laku Ustaz. Tapi kalau ada proyek terganggu juga taubat kita gitu ya. Jadi begitu Pak Haji ya. Insyaallah. Ya ini kita ini kan dalam rangka bertaubat nih. Ngaji, sholat, baca Quran ya segala macam itu dalam rangka bertaubat. Insyaallah taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amuka fi mazidai rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali dzikil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.